Puji Tuhan, Shalom semuanya. Senang bisa berada kembali di tempat ini, berjumpa dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, saya sungguh bersyukur dan kita juga mungkin sudah dengar kabar ya bahwa orang tua dari Pastor Caleb sudah dipanggil Tuhan, yaitu ibu yang kekasih, saudara. Dan oleh karena itu, Pastor Caleb minta saya untuk bisa menggantikan membawakan firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, kita masuk dalam satu tema yang baru di bulan ini, saudara, yaitu dengan judul At Peace, ya, atau dalam damai sejahtera. Nah, saudara, saya selalu ingin memulai dengan sesuatu yang lucu, saudara, ya. Jadi satu ketika ada seorang yang bernama Budi dan Joko. Mohon maaf kalau ada nama Budi dan Joko di sini, ya. Ini hanya ilustrasi saja. Dan kemudian Budi berkata kepada si Joko, "Jok, kamu tahu nggak, orang yang kuat tangan kiri, ya, yang melakukan aktivitas itu di bagian kiri, biasanya dipanggil kidal." Kalau itu semua orang juga tahu lagi. Oh, tapi mungkin yang lu belum tahu, orang yang kuat tangan kiri itu disebut kiri dari lahir, ya. Kalau nggak percaya, lihat aja di kamus. Ya. Kemudian ternyata benar, ya, kiri dari lahir. Nah, jadi seharusnya orang yang kanan dari lahir seharusnya dipanggil kadal. Siapa yang kuat kanan di sini? Termasuk saya, saudara. Ya, saya juga kuat kanan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita tidak berlambatan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. By the way, ini timernya belum di-set, ya. Mending sih Mas kalau bisa, supaya saya tahu waktu saya sampai jam berapa. Puji Tuhan, praise God. Oh, my bad. Ya, di atas ternyata, saya lihat yang di bawah. Sorry. Oke, kita akan baca sama-sama Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Dan kalau tidak keberatan, saudara, kita boleh bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, ya, karena ayatnya cuma pendek. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk kembali, saudara. Ya. Nah, saudara, beberapa dari kita mungkin tidak asing lagi dengan kata yang namanya kecemasan, khawatir, anxiety, yang seringkali tanpa kita sadari menggerogoti dalam tubuh kita, saudara. Ya, dan ungkapan-ungkapan seperti saya stres, ya, itu sudah lazim, saudara. Sudah banyak kali kita dengar, sudah banyak kali kita ucapkan, saya stres loh, saya benar-benar depresi dan sebagainya. Ya, kita sering merasa khawatir, ya, dengan keuangan. Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan saya? Ya, bagaimana dengan pekerjaan yang tidak tetap ini saya bisa membiayai rumah tangga saya? Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya sampai lulus kuliah? Ya, bagaimana ya kalau ekonomi gagal? Bagaimana kalau bisnis saya bangkrut dan sebagainya? Kita juga mungkin khawatir dengan kesehatan kita, ya. Mungkin seiring waktu, ya, kita khawatir jangan-jangan saya sudah mengidap penyakit kanker, ya, atau tumor, atau TBC, atau apapun penyakit-penyakit yang gawat, saudara, ya. Kita khawatir, ya. Kemudian kadang kita juga khawatir bagaimana anak-anak saya, ya. Apakah mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah mereka bisa hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan? Ya, apakah mereka nanti bakal jatuh dalam dosa? Ya, bergaul dengan kawanan-kawanan yang
tidak seiman, ya, yang hidup jauh dari Tuhan, melakukan dosa, ya. Bagaimana kalau mereka jatuh dalam perzinahan, percabulan, pornografi dan sebagainya, ya, obat-obatan, narkoba, saudara ya. Dan kadang kita juga bisa cemas atau khawatir kepada orang tua kita, ya. Wah, saya sudah di sini, ya, kakak-kakak saya juga banyak yang di luar negeri, ya, papa hanya dengan om tinggal, ya, dengan keluarga yang kurang dekat juga, ya, siapa yang bisa melihat, ya, memperhatikan mereka sudah umur lanjut dan sebagainya, ya. Gimana kalau tiba-tiba dapat serangan jantung atau gimana kemudian lewat, saudara, ya. Kita banyak kali memiliki kekhawatiran, saudara, ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik, ya. Apapun yang kita alami, saudara, ya, tidak mengubah status Tuhan sebagai Tuhan yang baik. Ya, kita mungkin dalam pergumulan, kita mungkin dalam mengalami sakit penyakit, tapi Tuhan tetap baik buat kita. Amin. Dia memandang dari surga dan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Amin, saudara. Nah, saya percaya, saudara, ya, yang menjadi doa saya, firman Tuhan hari ini boleh mengubahkan hidup kita, saudara, ya. Kita boleh mendapatkan sesuatu dari doa ini, dari firman Tuhan ini, ya, dan bisa membebaskan belenggu-belenggu yang selama ini tanpa kita sadari mengikat kehidupan kita. Ya, saya berdoa biar kita bisa memiliki pemahaman yang baik, paradigma atau mindset yang baik, ya, melalui firman Tuhan hari ini. Nah, mungkin hari ini kita mengalami depresi, ya, mengalami kegelisahan, mungkin tertekan secara dalam, ya, di dalam jiwa kita, saudara. Ya, tapi saya percaya hari ini kalau kita tangkap baik-baik firman Tuhan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Amin, saudara. Yang percaya lambaikan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, ketika kita menghadapi masalah, saudara, masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari, saudara. Ya, masalah harus dihadapi. Ya, jadi saat kita ada masalah, problema, pergumulan hidup, jangan dihindari. Begitu banyak dari kita, saudara, ketika ketemu masalah, ya, cari plan A, plan B, plan C, plan C, saudara, ya. Maunya cepat-cepat menghindar, kabur dari masalah, saudara, ya, dari kekecewaan. Tapi sebagai orang Kristen yang dewasa secara rohani, saudara, ya, sebagai orang Kristen yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, saudara, ya, seharusnya bersama dengan Tuhan kita sanggup menghadapi masalah-masalah yang ada, ya. Kita bukan pengecut, kita bukan a quitter, tapi kita pemenang di dalam Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, banyak orang berkata, "Pastor, saya begitu banyak mengalami kekecewaan, ya. Hidup saya ini banyak kecewa. Kejadian-kejadian yang dalam hidup saya ini membuat saya selalu kecewa, ya. Dan karena itu, ya, saya selalu tenggelam dalam itu, ya. Saya selalu merenungkan, saya menangisinya. Kemudian saya berkata, begitu malang nasib saya ini. Tapi saudara, sebenarnya kekecewaan itu apa sih, saudara? Ya, saya katakan kecewa adalah hilangnya sukacita saat yang diharapkan itu tidak terjadi, saudara. Ya, nah, saya mau katakan kita sudah mengalami, ya, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 sampai 2022, ketika COVID melanda, ya, lagi parah-parahnya tuh, ya, kita mengalami, ya, banyak perusahaan ditutup, ya, lockdown, ya, banyak rekan-rekan kita atau yang orang-orang yang kita kasih meninggal, saudara, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Di situ terjadi banyak kekecewaan, ya, hilang sukacita karena yang kita harapkan itu tidak terjadi, saudara. Ya, kita mungkin berkata, "Pastor, saya berharap tahun ini saya bisa beli rumah." Tapi kenyataannya sampai sekarang ini saya masih jadi kontraktor alias ngontrak atau masih nyewa melulu gitu, ya. Bukan pekerjaan kontraktor tapi nyewa, saudara. "Pastor, saya berharap tahun ini pekerjaan saya lebih baik, ya, gaji saya lebih tinggi dan saya bisa naik jabatan dan sebagainya." Ya, tapi justru yang terjadi adalah
PPKM, pengurangan jam kerja, pengurangan tenaga kerja, ya. Jika saudara tahu di Indonesia sekarang banyak yang di PHK, saudara ya, banyak terjadi PHK, saudara. Ya, Pastor, saya berharap tahun ini keluarga saya, papa, mama, adik, kakak bisa ke Jepang sehingga kita bisa enjoy, ya, spend time together di Jepang, ya, jalan-jalan, keliling dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah yang saya kasih ini dipanggil Tuhan, meninggal karena COVID atau karena kecelakaan dan sebagainya. Pastor, saya berharap tahun ini saya sudah punya pasangan hidup. Tapi saya nggak tahu kenapa sampai saat ini saya sudah diskon 50%. Nggak laku-laku sampai sekarang, Pastor. Sudah diskon loh, Pastor. Belum laku-laku. Jadi saudara, manusia banyak mengalami yang namanya kekecewaan, saudara. Ya, suka nggak suka, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, kenapa seseorang bisa kecewa? Kenapa orang bisa kehilangan sukacitanya? Kapan kekecewaan itu terjadi, saudara? Ya, saat ekspektasi kita dan realita tidak sesuai. Kekecewaan terjadi saat ekspektasi dan realita itu tidak klop, tidak ketemu, nggak sama. Nggak seperti yang kita harapkan, saudara. Ya, jadi banyak orang yang menikah, ya, mikirnya bisa bahagia dan sebagainya, tapi ketika menikah ternyata bentrok, ya, bertengkar, ya, saling marah dan akhirnya pisah, cerai, ya, selingkuh dan sebagainya. Saudara, hari-hari ini kalau kita tidak berani menghadapi yang namanya kekecewaan, saya khawatir, saudara. Saya khawatir banyak orang Kristen akan meninggalkan Tuhan. Ya, saya khawatir. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, saudara ya. Mari berpegang teguh kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. I'm not saying we have to get used to disappointment. Ya, saya nggak bilang saya harus terbiasa dengan kekecewaan. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita ini semakin tua, semakin kita harus sadar bahwa seringkali ekspektasi itu nggak akan selalu kelop dengan realita yang ada, saudara. Ya, dan oleh sebab itu kita butuh iman untuk menjalaninya. Amin, saudara. Contoh yang paling gampang kalau kita ulang tahun, ya, kalau kita expecting something, ya, ulang tahun. Saya mau tanya, kalau ulang tahun sini ada yang tidur jam 6 sore? Ada? Oh, satu orang ada jam 6 sore. Haleluya. Yang tidur jam 12 malam? Enggak ada juga? Oh, ada. 1, 2. Come on, biasanya browsing, ya, internetan sampai jam 2 malam, jam 2 pagi loh. Karena saking asiknya browsing bisa kebablasan tuh. Ya. Ulang tahun nih, ya, pasti kita pengen bangun tidurnya lat. Kenapa? Expecting something, somebody gitu, ya. Sudah berapa yang like posting saya? Ini saya ulang tahun loh, ya. Yang love, ya, yang subscribe, yang like, ya. Kok baru dikit? Teganya mereka nggak sayang sama saya, ya. Saya ulang tahun loh, nggak diperhatiin. Ekspektasinya apa? Apalagi saudara kalau tiba-tiba ada yang ngetok di pintu, ya. Tok, kemudian udah bawa kue ulang tahun beserta lilin gitu, ya, dengan bungkusan kado. Ketika dibuka, happy birthday, congrats gitu, ya, wish you the best this year, ya. Pasti hati kita berbunga-bunga plastik gitu, ya, saudara, ya. Senang banget karena ada yang perhatiin kita, betul? Apalagi kalau yang dia kasih itu tas merek gitu, ya. Wah, yang perempuan pasti semangat 45 tuh. Ya, yang merek seperti apa itu? Hermes, Prado gitu, ya. Apa lagi? Cockroach. Bukan ya? Maaf, saya kurang familiar dengan tas-tas wanita. Jadi apa benar ya? Hermes, ya, Hermes. Bukan Hermes, ya. Kalau itu apa? Itu kalau Hermes bahasa Manado silet. Sorry, maaf.
Kalau Prado itu mobil ya kalau salah ya. Mobil Toyota Prado. Ternyata Prada ya, ternyata. Kak Ros itu coach ya. Maaf. Ampunilah Tuhan, hamba-Mu yang tidak tahu tas-tas wanita. Ya. Kalau dibawain tas begitu pasti semangat 45 ya. Senangnya bukan main. Apalagi kalau dia bawa dikasih hadiah iPhone yang terbaru. Waduh ya, sebentar lagi yang 15 keluar ya. Kalau dikasih itu atau Samsung Galaxy yang terbaru, waduh. Apalagi kalau dikasih kunci mobil, waduh. Apalagi kalau kunci rumah, kuncinya doang, saudara ya. Just kidding. Ya, kalau dikasih itu, waduh, semangatnya luar biasa. Tapi maaf, saudara, saya harus katakan, terkadang yang kita expect itu tidak selalu klop dengan realita yang ada, saudara ya. Ya, kadang orang bisa lupa lah, nggak selamatin kita gitu ya, bisa lupa lah, bisa ada kesibukan lah dan sebagainya. Harap maklum, saudara ya. Kita bisa kecewa, tapi jangan tenggelam dalam kekecewaan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, kekecewaan manusia itu bisa kecewa pada 3 hal, saudara. Yang pertama kepada Tuhan. Ya. Saudara, banyak orang bisa kecewa kepada Tuhan karena yang terjadi dalam hidupnya itu tidak sesuai harapan, saudara. Ya. Dan banyak orang yang sharing kepada hamba Tuhan, saudara. Ya, pastor, tadinya saya berharap hidup saya lebih baik tahun ini atau hari ini, ternyata tidak. Ya, saya berpikir umur 30 tahun saya sudah bisa menikah, punya keluarga, punya anak. Tapi yang terjadi ya seperti itu tadi. Ya, sudah diskon 50%, sudah banting harga, tapi nggak laku-laku. Ya, pastor, kita mungkin sudah saling mencintai gitu ya. Begitu menikah, ya, ternyata orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita ya, tidak setia atau mungkin meninggal dunia. Atau kita mungkin sudah saling mengasihi ya, dan ketika kita menikah ternyata orang tua mantu kita tidak setuju dengan pernikahan kita sehingga dengan alasan ekonomi, derajat, status dan sebagainya, ya akhirnya pasangan kita dinikahkan dengan orang lain yang menurut orang tuanya itu cocok buat dia, saudara. Ya, mungkin kita berpikir umur 30 tahun kita sudah mapan, ya, sudah bisa berdikari, ya, sudah punya perusahaan, mungkin punya bisnis dan sebagainya, ya. Tetapi karena belum terbuka jalan, akhirnya kita memutuskan ke Jepang. Ketika sampai di Jepang, saudara, ya, tadinya kita kerjanya di bank, punya gelar S1, S2, ya, sampai di sini kerjanya di ikan atau di ubi atau ada yang di peternakan, entah ayam, sapi atau babi, saudara ya. Ya, mungkin di sini tidak ya, di Warai banyak ya, di Warai. Jadi dan gelar saya sekarang adalah SH, bukan sarjana hukum, tapi sarjana hoke. Saudara tahu ikan hoke? Ikan makarel itu yang kulitnya belang-belang gitu, garis-garis. Tahu ya? SH, sarjana hoke, atau SU, sarjana ubi, saudara ya. Memang gajinya lumayan sih, tapi tidak sesuai dengan titel saya waktu di Indonesia gitu ya. Enggak sesuai dengan ekspektasi saya, ya. Makanya dia kecewa. Yang pertama, dia kecewa sama Tuhan. Yang kedua, dia bisa kecewa kepada manusia. Manusia yang diharapkan melakukan tidak yang sesuai dengan dia harapkan. Ya, saya kira orang mantu saya baik-baik, ternyata setelah menikah, waduh buset, gualaknya minta ampun, ya nggak ketulungan, ya dan sebagainya. Sohib saya ngajak kerja, ya dengan perjanjian nanti kalau berhasil keuntungannya dibagi setengah-setengah gitu ya, 50-50. Tapi apa yang terjadi ketika sudah jalin bisnis, tiba-tiba dia kabur bawa lari uang saya ratusan juta. Kecewa sama manusia, ya dan sebagainya, saudara. Ya. Waktu pacaran, calon suami saya ngaku dia bos batu bara. Wih, hebat nih, bos tajir melintir ya, top Marco top. Tapi setelah menikah, ternyata dia bilang
masih bos sih, tapi bos batu bata. Gitu ya. Ya, masih bos juga, tapi ada beda dikit belakangnya. Ra sama ta, ya. Batu bata dengan batu bara gitu, saudara ya. Ya, sangat beda sejauhnya. Ya. Nah, saudara, banyak juga orang itu kecewa dengan pasangan hidupnya, saudara. Ya, mengapa? Karena dia expect pasangan hidupnya itu harus ngikutin semua-muanya kehendaknya dia gitu ya. Maunya apa yang dia inginkan, pasangannya bikin. Itu terjadi pada saya waktu saya pertama menikah, ya. Saya berharap semuanya indah, semuanya akan bahagia, hidup saya jadi lengkap bersama istri saya. Tapi setelah menikah, saudara, ya terjadi argumentasi, ya marah-marah, bertengkar, ya kadang bisa teriak, saudara, ya dan sebagainya. Ya kenapa? Karena kita expect pasangan kita harus ikutin kehendak kita, saudara. Yes, kita bisa minta mereka untuk melakukan kehendak kita, saudara. Ya, tapi kita nggak bisa maksa, saudara. Ya, kita mungkin bisa berikan contoh terlebih dahulu kepada pasangan kita. Nanti dia ngikut, saudara. Ya, kita nggak bisa langsung kau harus gini, gitu ya. Harus ada saling merendahkan diri, harus ada saling menerima satu dengan yang lain. Amin, saudara. Amin, suami istri. Ya, pada diam semua ini. Ya, haleluya. Ya, jadi saudara, kita ini banyak sekali punya ekspektasi yang terlalu tinggi kepada pasangan kita. Dan nggak salah sebenarnya, saudara. Tapi kalau dia belum bisa, dia belum mau, kitalah yang bikin lebih dulu. Ya, kita berikan contoh yang baik. Karena itu, saudara, sebagai suami istri, jangan kebanyakan nonton drakor, saudara. Ya, yang ketawa pasti mengerti, saudara. Ya, kenapa? Karena di drakor itu tidak menunjukkan realita yang sebenarnya. Yang ditunjukin indah-indah semuanya. Betul? Bangun tidur, ya buka mata, dia begini. Opa, sarangnya, gitu ya. Terus langsung cium pipinya dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya realitanya, coba bangun pagi-pagi ya, lihat suamimu, lihat istrimu. Yang ada ngiler sama ngorok, saudara. Kalau bangun gitu ya, iler sudah di sini ya, belum lagi rambut yang memuliakan Tuhan, berdiri saudara seperti singa dari Yehuda, ya saudara, dan belum lagi saudara morning breath is a killer. Jadi ketika suaminya mau cium dia, ya ketika cium bau uap mulutnya, ya kan nggak mungkin bangun pagi langsung gosok gigi kan. Ya, jadi itu seperti bau naga kalau ketika dicium saudara ya bisa pingsan yang cium. Tapi karena sayangnya dia mau cium juga, jadi istrinya bilang gini, deket-deket, sikat gigi dulu, baru ciuman, gitu ya. Wah, dia nggak peduli, pokoknya karena istrinya melawan, dipeteng sama dia. Ya, bebas di mulut, pingsan di ketiak. Karena kecium di ketiak, saudara, pingsan juga karena musim panas, nggak ada AC, nggak ada kipas. Ya kita tahu kalau musim panas keringetan ya, sebagainya. Ya, jadi yang ditunjukin drakor itu semua yang indah-indah. Hati-hati keluarga saudara ya, jangan terlalu mengadopsi apa yang ada di drakor. Ya, karena itu bisa membuat pertikaian dalam rumah tangga. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, kita bisa kecewa pada diri sendiri. Karena kita memiliki ekspektasi terlalu tinggi, saudara. Ya, saya banyak menemukan orang-orang yang kecewa terhadap diri sendiri. Ya, bukan hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada sesamanya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia expect bahwa seharusnya saya bisa lebih dari ini. Seharusnya saya bisa melakukan lebih baik dari ini. Ya, seharusnya saya yang duduk di posisi itu, ya, di jabatan itu, ya. Aduh, harusnya saya bisa menyediakan kebutuhan anak saya lebih baik. Kebutuhan sekolahnya, kebutuhan dalam rumah tangga, ya, kebutuhan kasih sayang dan sebagainya. Seharusnya saya bisa kasih lebih baik.
Sekarang yang terjadi adalah anak saya bertumbuh tidak sebaik seperti yang saya harapkan. Wah, saya seharusnya yang menjadi pendamping istrinya. Dulu kita sudah nikah, tapi karena saya keras kepala, akhirnya saya minta cerai. Dan setelah cerai, suami saya ternyata diangkat jadi CEO, jadi orang yang berhasil, dan sekarang dia sudah ada yang punya. Kecewa, saudara. Ya. Jadi kekecewaan itu bisa kepada Tuhan, kepada sesama, kepada diri sendiri, saudara. Ya. Dan kekecewaan membuat kita menaruh iman kepada Tuhan sesuai dengan pengalaman kita. Hati-hati, saudara, ya, karena kekecewaan kita menaruh iman kita hanya sebesar pengalaman kita. Ya, jadi kita share sama orang lain, udahlah jangan muluk-muluk, nggak usah berharap lebih kepada Tuhan. Nanti kalau nggak dijawab kecewa loh. Ya, ini udah ngalamin kok, buktinya Tuhan nggak jawab-jawab sampai sekarang. Ya. Banyak kali orang ya karena kecewa menaruh imannya kepada Tuhan berdasarkan pengalamannya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Amin, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan yang namanya menaruh iman kepada Tuhan sesuai pengalaman kita. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara di dalam firman Tuhan ada dua wanita yang kecewa sama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 7, saudara. Di situ dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, saudara, Maria dan Marta kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini sudah menganggap Yesus ini sebagai sahabat mereka. Yesus kalau kemana-mana habis pelayanan biasanya singgah ke rumahnya Maria dan Marta ini, saudara. Ya, dan kita tahu dikatakan di dalam firman Tuhan, Maria itu senang duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sukanya masak, ya. Dia kalau masak capcay, ya, fuyung hai, semua yang hai-hai itu pasti mantap, ya, oishi, gitu ya, enak, saudara. Dan saudara, Yesus suka ke rumah mereka bertiga, karena mereka ini adalah sahabat Yesus, saudara. Dan satu hari Lazarus sedang sakit, dan sakitnya ini dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Mereka langsung segera membawa kabar, ya, suruh bawa kabar kepada Yesus untuk segera datang, ya, dan mendoakan Lazarus karena sedang sakit. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia sengaja menunggu 2 hari lamanya, saudara. Ya. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi karena penundaan itu, saudara, karena Yesus banyak acara, banyak undangan, dia harus singgah kemana-mana. Akhirnya ketika dia pulang, dia tiba di tempatnya Maria dan Marta, Lazarus sudah 4 hari berbaring di kubur, saudara. Ya, zaman itu belum ada formalin. Jadi nggak bisa ditahan lama-lama, harus segera diletakkan di dalam kubur, saudara. Ya, gimana nggak kecewa? Ya, sebagai sahabat, kenapa Yesus nggak mau datang? Jadi mereka berdua ini mengalami 3 tahap tadi, ya. Pertama, mereka kecewa kepada Tuhan. Ya, dia kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan nggak datang? Kok Tuhan nggak peduli? Ya, dia kan yang Engkau kasihi juga. Kenapa Tuhan nggak datang? Yang kedua, dia kecewa sama manusia. Kita tahu Yesus adalah 100% Tuhan dan dia 100% juga
Sia, saudara. Dan dia sahabat mereka, saudara. Ya, kok dia lama datangnya, kok dia sengaja 2 hari lagi nggak datang gitu ya, untuk mendoakan Lazarus. Ya, kalau saja dia datang sebelum Lazarus mati atau at least 1 jam sebelum Lazarus mati, masih bisa tertolong gitu ya. Yang ketiga, mereka kecewa dengan diri sendiri, saudara. Mereka berkata, seharusnya aku bisa melakukan lebih. Saudara, berapa banyak di antara kita kalau ketika kita menghadapi orang yang kita kasih, saudara, kita berkata dalam hati, aduh, seharusnya saya bisa masukkan dia ke rumah sakit yang lebih baik ya, lebih layak, yang peralatannya memadai, lebih canggih, dokternya lebih handal ya. Aduh, kenapa saya nggak masukin situ ya? Sudah terlambat. Aduh, seharusnya saya bisa menyediakan tabung oksigen lebih buat papa saya atau mama saya atau keluarga saya, tapi saya nggak bisa. Berapa banyak kita pernah melakukan itu, saudara? Pernah berkata seperti itu, saudara? Ya. Dan itu terjadi hari-hari ini. Itu terjadi kepada Maria dan Marta juga, saudara. Mereka kecewa. Nah, saudara, kekecewaan bisa menyebabkan 3 hal. Dan ini kita bisa cek dalam kehidupan kita masing-masing, saudara ya. Apakah ini sedang terjadi dalam kehidupan kita? Jadi, saudara, akibat kekecewaan yang pertama, saudara, itu bisa menyebabkan tawar hati. Yohanes pasal 11 ayat 20 mengatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maria jadi tawar hati, saudara. Malas pergi sama Yesus. Ya, sudah 4 hari mati baru datang. Ya, segitu dia persahabatan sama kita, gitu ya. Segitunya loyaltinya sama kita. Ya, segitunya ya kebaikannya sama kita. Ya, ngapain? Nah, orang biasanya kalau sudah tawar hati, saudara, ya, ngapainlah ke gereja lagi, ngapain pelayanan lagi, ngapain ikut Tuhan, ngapain setia sama Tuhan, ya, toh Tuhan nggak jawab pergumulan saya, toh Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya. Orang biasa kalau sudah tawar hati, saudara, ya, seperti itu, saudara ya. Nah, saudara, banyak orang Kristen akhir-akhir ini, saudara, menjadi tawar hati, terutama ketika menghadapi kematian dari orang yang mereka kasih, saudara. Ya, seakan mereka nggak bisa terima kejadian itu, saudara. Ya, puji Tuhan, kiranya jemaat Tuhan di tempat ini bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan ya, dan tidak menjadi tawar hati, saudara. Karena saya banyak dengar kesaksian, saudara. Ya, ada seorang ibu yang bersaksi bahwa dia bertahun-tahun berdoa agar mendapat pasangan yang terbaik, yang setia, yang seiman, ya, punya pekerjaan yang baik. Ya, ketika dapat, belum lama menikah, kecelakaan motor, meninggal. Aduh, kecewanya bukan main, saudara. Ya, dan itu membuat dia tawar hati, saudara. Saudara tahu, kalau orang tawar hati, sekalipun dia ke gereja, saudara, ya, tubuhnya bisa ada di gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Dia nggak serius lagi untuk beribadah, nggak serius lagi untuk berdoa, nggak serius untuk memuji menyembah Tuhan. Dia nggak serius lagi dengar khotbah. Dia lebih asyik mainan HP, saudara ya, buka WA, Instagram, Facebook, ya, Messenger dan sebagainya, saudara. Kenapa? Hatinya sudah tawar kepada Tuhan ya, sudah kecewa, saudara. Dan ketika kita mengalami fase ini akan membawa kita kepada fase yang berikutnya, yaitu berhenti berharap. Ayat yang ke-24, saudara, di dalam Yohanes 11 tadi mengatakan, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara, Yesus ada di situ. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkuasa membangkitkan Lazarus. Tapi dia berkata, Yesus tahu, nanti kan akhir zaman baru dia bangkit, bukan sekarang. Ya kan? Dia jadi berhenti berharap, padahal Yesus sanggup membangkitkan Lazarus, saudara.
Pertanyaannya, apakah kita di tempat ini ada yang mengalami tawar hati? Ada yang mengalami sudah berhenti berharap kepada Tuhan karena terlalu kecewa, ya, pergumulan kita tidak dijawab. Ya sudahlah, kalau memang nggak bisa sembuh, kalau mati matilah. Ya kalau pernikahan sudah nggak bisa diselamatkan, mau cerai, mau pisah, pisahlah. Ya kalau anak udah terlibat narkoba dan sebagainya, udah dinasehatin juga nggak mau dengar, udahlah, biar dia pilih jalannya sendiri. Wah, mau datangin anak atau keluarga ke sini, urusannya ribet, ya susah, biar deh. Daripada saya stres dan sebagainya, ya. Wah, kalau saya nggak bisa dapat pasangan seumur hidup, biarlah saya jomblo, ya, seumur hidup saya, gitu ya. Sudah berhenti berharap, saudara, ya. Ini bahaya karena nggak kerasa. Orang yang tawar hati itu nggak kerasa. Dia bisa datang ke gereja tapi pikirannya kosong, saudara, ya. Nggak semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita cek kehidupan kita agar kita tidak mengalami hal-hal ini. Dan ketika kita sudah tawar hati, kita sudah berhenti berharap, maka yang ketiga adalah kita akan berhenti beriman atau kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan, saudara. Ya, di ayat yang ke-32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia nggak punya iman lagi kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup membangkitkan saudaranya Lazarus, saudara. Ya, padahal Tuhan jelas-jelas sudah membuat banyak mujizat, ya, membangkitkan orang mati, ya, dan mujizat-mujizat yang lain Tuhan sudah lakukan, ya, di tengah-tengah orang Israel. Tapi dia kehilangan imannya, ya, kepada Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak umat Tuhan di IFCF, ya, agar kita ini tidak kecewa kepada Tuhan, tidak kecewa kepada manusia, bahkan juga tidak kecewa kepada diri sendiri. Karena kekecewaan itu bisa menuntun kepada yang namanya tawar hati, gitu ya. Juga bisa berakibat berhenti berharap, dan kemudian akhirnya kita kehilangan iman kita, saudara. Ya, seperti saya katakan tadi, kita adalah umat-umat pemenang, ya. We are a royal priesthood, ya. Imamat yang rajani, ya. Bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, ya. We're not a quitter, ya. Kita adalah a champion di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan give up, saudara, ya. Jangan khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Living in peace, saudara. Amin. At peace, dalam damai sejahteranya Tuhan. Karena di firman Tuhan yang kita baca di awal tadi, saudara, ya, di ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita hanya bisa mendapatkan semuanya itu kalau kita tetap berpegang kepada Kristus. Amin, firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita di tempat ini, ya, untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini, saudara, mari kita pejamkan mata kita dan kita renungkan firman Tuhan yang boleh kita dengar, saudara. Ketika kita mau mencari tempat yang aman, kita bisa mendapatkannya di dalam Tuhan. Our hiding place is on Jesus. Kita bukan seperti keong yang ketika menghadapi masalah, pergumulan, atau kekhawatiran, kekecewaan, kita langsung bersembunyi dalam keong kita karena takut.
Firman Tuhan mengajak kita untuk menghadapi kekecewaan yang ada, bukan menghindari, saudara. Karena kita adalah umat-umat pemenang di dalam Kristus. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada satu pujian yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Haleluya. Glory, haleluya, Jesus. Glory, haleluya, Jesus. Ada satu pujian yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin saya tidak memberitahukan kepada tim musik, tapi saya ingin mencoba menyanyikan pujian ini, dan mari kita merenungkan kata dari pujian ini, karena ini seperti isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa Tuhan mau ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita tidak mampu, kita selalu bisa datang kepada Yesus dan Dia akan berlari mendapatkan kita. Pergumulan seberat apapun, saudara, Tuhan sanggup menolong kehidupanmu. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Haleluya. When life is too hard to handle and your troubles too much to bear, when other friends have left you and you think that no one cares, tell me all of your secrets, tell me all of your woes. I'm right by your side, there's no need to hide. I'll never leave you alone. Call out my name and I'll come running. Call out my name and I'll be there. No matter when or where you need me, call out my name and I'll be there. When your days get wasted crazy and your mind can't comprehend, for all the times you've wondered, when will this heartache end? Take my hands, I'll walk with you. Take my strength as of your own. There's no need to fear, I'll dry every tears. I'll help you carry your load. Call out my name and I'll come running. Call out my name and I'll be there. No matter when or where you need me, call out my name and I'll be there. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita angkat pujian berkata, aku tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku,
dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita siapkan hidup kita untuk mengikuti perjamuan yang kudus. Haleluya. Thank you Lord. Sambil menyanyikan pujian yang sudah disiapkan, saya mengundang pelayanan perjamuan kudus boleh maju ke depan.
Yesus mengalami kekecewaan yang sangat berat dalam kehidupannya. Ketika murid-muridnya meninggalkan dia, ketika Petrus menyangkal dia, ketika Yudas mengkhianati dia, dia begitu merasa tertolak dan merasa kecewa yang sangat dalam. Namun semua dia lakukan karena mengingat saudara dan saya, karena mengingat manusia. Dia rindu boleh terjadi rekonsiliasi antara manusia dengan Bapa, dengan Sang Pencipta. Dan karena kasihnya kepada kita, dia rela dan taat sampai mati di kayu salib. Mungkin akhir-akhir ini saudara kita mengalami kekecewaan tidak seperti yang Yesus alami. Yang dia alami begitu berat dan mungkin tidak bisa ditanggung oleh manusia. Namun semua dia lakukan karena kasihnya kepada kita. Sebab mari kita hormati tubuh dan darah Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 mulai. Bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan
menyelamatkan kami. Kami boleh ditebus, kami boleh dimenangkan, kami boleh Tuhan diselamatkan Tuhan. Dan kami mau menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib buat hidup kami Bapa. Dan kami juga bersyukur untuk taburan firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biar firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia dalam kehidupan kami, namun boleh mendapatkan tempat yang paling baik di tanah hati kami Bapa. Sehingga itu boleh bertumbuh sampai 100 kali lipat. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.